Selamat siang Bapak atau Ibu. Nama saya Felix Ciawi dengan NIM 22017 92480. Hari ini saya ingin menjelaskan detail dari bisnis model kanvas yang saya bentuk terhadap ide bisnis saya, yaitu penggunaan fungsi musik berbasis aplikasi yang bergerak di bidang sektor industri kreatif. Nah, saya akan mulai menjelaskan bisnis model kanvas saya mulai dari key partners. Nah, key partners ini adalah partners yang akan kita ajak untuk bekerja sama demi membangun bisnis yang sudah dijelaskan dan demi juga melakukan promosi ataupun bantuan-bantuan yang diperlukan dalam hal seperti penyediaan musik ataupun podcast. Nah, sehingga key partners yang akan kami ajak kerjasama ini adalah investor, di mana investor itu berfungsi untuk memberikan keuntungan dalam hal penyediaan dana yang dapat digunakan untuk kelangsungan hidup usaha yang akan dijalankan. Kemudian production house ini harus dilakukan kerjasama karena menyediakan lisensi-lisensi musik yang sudah terakreditasi sehingga kita dapat menggunakannya tanpa terkena masalah-masalah hukum terkait lisensi. Kemudian kerjasama pada YouTube atau influencer ini bertujuan untuk mengharapkan bahwasanya YouTuber atau influencer ini dapat melakukan promosi terhadap ide bisnis yang akan dijalankan. Dan diharapkan YouTuber atau influencer ini juga dapat ikut berkontribusi dalam membuat podcast atau meditation mix yang dapat secara tidak langsung menghibur mood-mood pengguna lain. Kemudian key partners yang akan kami kerjasamakan selanjutnya adalah public figure, di mana untuk public figure ini tujuan untuk penggunaan kerjasama public figure ini adalah lebih ke tujuan promosi. Sehingga dengan adanya public figure ini, maka kepercayaan yang dimiliki oleh calon konsumen yang akan kita target dapat ditingkatkan. Sehingga konsumen juga lebih mempercayai aplikasi yang akan kami rancang dan menggunakannya dengan penuh percaya diri. Kemudian untuk key activities ini adalah kegiatan yang akan kita lakukan untuk menunjang peningkatan keberlanjutan dari proses usaha yang akan kita jalankan. Agar usaha atau aplikasi musik atau bisnis yang kita jalankan dapat terus berkembang dan dapat terus menjadi lebih baik ke depannya. Di mana yang pertama, kami akan terus melakukan perbaikan dan perawatan teknologi pendukung aplikasi yang akan kami rancang. Dan kemudian kami juga akan melakukan perancangan dan pengembangan perangkat lunak yang menunjang aplikasi. Seperti halnya artificial intelligence yang menjadi fitur utama dari aplikasi kami. Kemudian pengembangan branding. Kami juga akan melakukan pengembangan branding secara terus-menerus untuk memperkuat identitas dari brand aplikasi yang akan kami buat. Kemudian pada tahap kami juga akan melakukan pengembangan strategi pemasaran karena seperti yang kita ketahui, perilaku konsumen itu selalu berubah-ubah tergantung kondisi lingkungan yang mereka lalui. Sehingga strategi pemasaran yang dilakukan juga harus dikembangkan secara dinamis dan terus-menerus untuk menyesuaikan perilaku konsumen pada saat itu. Kemudian kami juga akan melakukan pengelolaan dari sisi keamanan jaringan, di mana aplikasi kami ini akan dapat mengidentifikasi raut muka wajah dan menyimpannya sebagai database, sehingga kami juga akan meningkatkan privacy issue dan keamanan dari sisi database, keamanan database isi informasi pelanggan kami, sehingga pelanggan juga dapat merasa aman saat menggunakan aplikasi kami.
Kemudian kami juga akan melakukan pengelolaan keuangan dan strategi biaya. Keuangan yang dimaksud adalah menjaga kesehatan cash flow dan selalu melakukan kontrol terhadap biaya yang dikeluarkan agar usaha dapat bertahan dalam kondisi apapun meskipun krisis menerjang. Kemudian value proposition. Nah, value proposition ini adalah bisa dikatakan sebagai value atau nilai tambah yang dapat kita tawarkan kepada konsumen. Nah, value atau nilai tambah yang dapat kita tawarkan ke konsumen ini adalah menyajikan playlist lagu berdasarkan hasil analisis mood yang dilakukan oleh artificial intelligence secara otomatis. Seperti yang sudah dijelaskan pada nomor sebelumnya bahwa ide bisnis musik ini menggunakan fitur teknologi artificial intelligence sebagai pendukung untuk mengidentifikasikan raut muka wajah pengguna agar dapat disajikan lagu-lagu yang dapat menjadi penghibur atau motivasi pengguna. Kemudian kita juga akan menggunakan mood detection atau recognition dan identifikasi suasana hati pengguna. Nah, di dalam artificial intelligence itu kita juga akan meningkatkan fitur artificial intelligence dengan menggunakan mood detection atau recognition dan identifikasi suasana hati. Kemudian kami juga akan menyajikan podcast dan meditation mix berdasarkan suasana hati. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, podcast dan meditation mix ini juga dapat dikontribusi oleh pengguna karena mereka dapat mengkreasikan podcast atau meditation mix mereka sendiri untuk dipublish dan dapat dinikmati oleh banyak pengguna lainnya. Kemudian pada bagian customer relationship ini adalah penjelasan bagaimana aplikasi kami dapat menjangkau para pelanggan yang ada di luar sana. Nah, yang pertama kami akan mencoba memberikan promosi berupa diskon berlangganan untuk menarik minat pelanggan untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, kami juga akan mencoba memberikan percobaan gratis atau free trial kepada calon pengguna baru aplikasi. Hal ini free trial yang dimaksud dalam hal ini adalah percobaan untuk menggunakan fitur artificial intelligence. Karena fitur artificial intelligence ini dirasa sebagai fitur utama yang sangat keren dan merupakan inovasi yang belum dimiliki oleh aplikasi musik serupa lainnya. Kemudian kami juga akan melakukan pemberlakuan sistem berlangganan subscription. Jadi setelah free trial, maka pengguna yang sudah nyaman menggunakan aplikasi kami jika ingin menggunakan fitur utama artificial intelligence dan melakukan identifikasi wajah, maka perlu melakukan sistem subscription. Kemudian cara lain untuk menjangkau customer ini adalah juga bisa digunakan penggunaan sistem referral code, yaitu sistem untuk membagikan kode bagi pengguna dan bagi pengguna antar pengguna lainnya untuk dapat menjangkau lebih banyak customer dengan biaya yang murah. Kemudian cara lainnya juga dapat melalui social media advertising, di mana kami akan melakukan periklanan juga lewat Instagram maupun Facebook, dan juga kami akan melakukan periklanan lewat YouTube, Google, maupun televisi. Kemudian selanjutnya di bagian customer segment ini adalah target pasar yang ingin kami sasar. Di mana target pasar atau customer segment yang ingin kami sasar ini merupakan siswa remaja dengan rentang umur 15 sampai 18 tahun, mahasiswa atau mahasiswi yang memiliki rentang umur dari 18 sampai 25 tahun, dan kelompok karyawan dengan rentang umur 25 sampai 38 tahun. Umumnya customer segment yang ingin kami sasar ini memiliki aktivitas yang cukup intensif dan terkadang mayoritas dari aktivitas mereka dapat memberikan beban tekanan stres yang berat, sehingga diharapkan aplikasi atau ide bisnis yang saya rancang yang berupa berbasis musik ini dapat menjadi solusi atau penghibur bagi
kelompok atau mahasiswa atau siswa remaja. Kemudian pada bagian key resources ini merupakan bagian yang menunjukkan dari sumber daya yang diperlukan demi berlangsungnya atau berjalannya usaha atau ide bisnis yang saya rancang. Di mana key resources ini yang saya butuhkan salah satunya pasti adalah akuntan untuk melakukan pengelolaan keuangan dan pembukuan secara jelas agar dapat menjaga cash flow dari perusahaan tetap sehat dan pengelolaan biaya juga tetap dapat terkontrol. Kemudian expertise teknologi yang dibutuhkan untuk membentuk program artificial intelligence dan melakukan perawatan maupun maintenance dan service secara berkelanjutan dari fitur yang sudah ada dan aplikasi yang sudah ada. Kemudian diperlukan juga marketer yang diperlukan untuk melakukan promosi marketing baik dari secara konvensional maupun secara online dari sosial media, YouTube Ads, Google Ads, dan sebagainya. Kemudian juga diperlukan expertise perencanaan bisnis model dan bisnis proses. Di mana seperti yang kita ketahui dengan perilaku konsumen yang terus berubah-ubah, maka bisnis model dan bisnis proses juga harus bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan perilaku konsumen pada saat itu. Sehingga diperlukan expertise perencanaan bisnis model dan bisnis proses. Kemudian diperlukan juga customer service. Namun customer service yang diperlukan hanya dalam kuantitas yang kecil karena customer service hanya berfungsi untuk menjawab ataupun melayani pengguna-pengguna yang merasa ada kendala dalam penggunaan aplikasi. Kemudian sumber daya yang lainnya yang dibutuhkan tentu adalah kredit. Nah, kredit ini bisa dari investor maupun dari perbankan. Namun kita akan lebih prioritaskan dari investor. Karena investor itu tidak memiliki bunga dan relatif lebih bersifat jangka panjang pendanaannya. Kemudian sumber daya yang lain yang dibutuhkan itu adalah haki brand. Karena ide bisnis berbasis musik yang kami jalankan ini adalah bisnis aplikasi yang memiliki brand, maka diperlukan untuk membuat haki brand agar ide maupun brand yang sudah dibuat tidak dapat ditiru oleh orang lain. Kemudian pada bagian channel ini adalah merupakan channel di mana para pelanggan atau calon konsumen dapat menjangkau aplikasi kami atau melakukan instalasi aplikasi musik yang kami luncurkan. Nah, pelanggan-pelanggan tersebut dapat mendapatkan aplikasi ini lewat channel Google, Play Store, maupun Apple Store. Karena umumnya aplikasi ini hanya dapat diinstalasi melalui 3 platform tersebut. Play Store untuk pengguna Android dan Apple Store untuk pengguna iOS. Kemudian pada bagian ini cost structure adalah perencanaan awal biaya-biaya yang diperlukan untuk initial investment agar usaha ini dapat berdiri dan dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Di mana biaya-biaya yang perlu dikeluarkan adalah dalam hal menyediakan storage atau database untuk menyimpan database musik, podcast, meditation mix, dan database pengguna aplikasi. Kemudian machine learning tech ini merupakan teknologi machine learning untuk mengembangkan artificial intelligence, dan kemudian machine learning pipeline juga menjadi pipeline yang mendukung pengembangan artificial intelligence. Server juga diperlukan untuk menjadi wadah atau media agar pengguna dapat mengakses aplikasi kami. Kemudian biaya lain yang perlu dikeluarkan adalah dalam hal meng-hiring front-end developer dan back-end developer. Front-end developer ini bertujuan untuk terus melakukan pengembangan yang berkelanjutan terhadap user interface maupun tampilan dari aplikasi kami. Kemudian back-end developer ini diperlukan untuk terus melakukan update ataupun melakukan maintenance terhadap program fitur yang berada di belakang layar aplikasi. Nah, untuk
kita juga memerlukan machine learning developer, di mana machine learning developer ini bertujuan untuk melakukan inovasi-inovasi yang berhubungan dengan artificial intelligence untuk mempelajari raut muka wajah pengguna agar dapat melakukan identifikasi suasana hati dengan lebih akurat lagi. Kemudian biaya lain yang perlu dikeluarkan adalah laptop atau PC untuk melakukan pengembangan program yang bersifat online dan bersifat algoritmik. Kemudian sumber daya yang lain adalah tentu diperlukan adanya koneksi internet untuk melakukan pengembangan aplikasi dan artificial intelligence. Kemudian juga kita juga memerlukan HP Android dan iOS device untuk testing, sehingga kita dapat melakukan preview testing terhadap aplikasi atau fitur yang sudah kita kembangkan dari HP pengguna sebelum diluncurkan untuk digunakan oleh pengguna, atau istilahnya beta versionnya. Jadi kemudian biaya lain yang perlu dikeluarkan tentu adalah biaya operasional untuk maintenance maupun gaji pegawai dan biaya advertising untuk promosi melalui online maupun konvensional. Kemudian yang terakhir adalah revenue stream. Nah, di revenue stream ini, ide bisnis yang dijalankan ini tentu memiliki modal pendapatan yang cukup simple, namun dapat mengenerate revenue yang cukup tinggi, di mana salah satunya revenue stream yang akan didapatkan dari ide bisnis ini adalah dari advertising revenue. Nah, advertising revenue yang dimaksud ini adalah bahwa perusahaan lain dapat meletakkan iklan produk mereka dalam aplikasi kita, sehingga pelanggan aplikasi kita dapat melihat iklan dari produk perusahaan lain. Nah, untuk meletakkan iklan produk mereka dalam aplikasi musik ini, maka perlu dilakukan pembayaran yang dapat menjadi source of income dari usaha ide bisnis ini. Kemudian yang kedua adalah premium subscription revenue. Nah, premium subscription revenue yang dimaksud ini adalah secara premium pengguna dapat menggunakan fitur-fitur utama yang sangat keren dari aplikasi musik ini, seperti penggunaan fitur identifikasi suasana hati menggunakan artificial intelligence dan sebagainya. Karena fitur utama ini dianggap sangat keren dan merupakan fitur utama, maka setelah free trial pengguna harus melakukan subscription agar dapat menggunakan fitur ini secara berlanjut. Ini juga menjadi salah satu source of income dari usaha bisnis ini. Kemudian source of income atau revenue stream dari bisnis ini yang lain adalah mood identification API service. Yang dimaksud dengan mood identification API service ini adalah ketika kita melakukan pelatihan pada artificial intelligence untuk mengidentifikasikan raut wajah pengguna untuk menentukan suasana hatinya, maka program yang sudah terlatih secara akurat ini dapat kita sewakan fungsinya kepada perusahaan lain yang memiliki kebutuhan tertentu untuk menggunakan jasa dari mood identification ini. Sehingga kami dapat menyewakannya dalam bentuk API service dan mendapat bayaran dari perusahaan tersebut. Sekian dari penjelasan bisnis model Canvas dari ide bisnis saya berbasis aplikasi musik di sektor industri kreatif. Terima kasih.